Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, Bapa kita yang selalu mengasihi kita, yang selalu melimpahi kita dengan berkat dan kebaikan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami dan melimpahi kami dengan kemurahan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami bangun karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 35 ayat 1-2. Tertulis demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Brasil terkenal dengan sinkretisme antara agama dengan tradisi Afro-Brasil seperti candomblé dan umbanda. Kedua tradisi ini menggabungkan kepercayaan Afrika dengan elemen Kristiani, seperti misalnya menyamakan roh-roh leluhur atau oriksas dengan para santo. Sinkretisme terjadi bukan hanya di Brasil, tapi di berbagai negara di dunia ini. Ada elemen-elemen tradisi yang digabungkan dengan keimanan. Akibat dari kompromi dan juga pencampuran budaya dan kepercayaan, maka terjadi sinkretisme dalam berbagai bentuk. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi ini, perlu sungguh-sungguh menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, supaya hanya Tuhan saja yang kita sembah dan muliakan. Kita perhatikan dalam Kejadian 35 ayat 1-2 ini, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ketika Yakub pada akhirnya akan kembali ke Betel, kembali ke tempat di mana dia berjumpa dengan Allah, kembali untuk menghadap hadirat Allah, maka Yakub memberikan suatu perintah agar seluruh orang dalam rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia menjauhkan semua dewa-dewa asing dan mentahirkan diri mereka, menukar pakaian mereka. Inti dari apa yang diperintahkan oleh Yakub ini adalah satu sikap untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan, supaya apa yang ada di dalam hati dan kehidupan hanyalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dewa-dewa asing dalam konteks kehidupan kita saat ini bisa berarti hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ini bisa berbicara tentang kebiasaan hidup yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ambisi-ambisi duniawi, berhala-berhala modern, mamon, dan sebagainya. Semua dewa-dewa asing dalam hati kita, semua pemikiran alternatif yang di luar Tuhan harus kita tinggalkan. Kita perhatikan di sini Yakub memerintahkan untuk mentahirkan diri dan mengganti pakaian. Ini berbicara tentang suatu perubahan total, baik dari luar maupun juga dari dalam. Tuhan mau kita
membersihkan hati kita, juga perilaku sikap kita, supaya kita kudus di hadapannya dan berkenan karena kita hanya memprioritaskan dan mengasihi Tuhan satu-satunya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, di situ tertulis firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah masih ada dewa-dewa asing yang kita simpan dalam hidup kita? Mungkin itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, atau secara fisik ada di rumah kita. Ada berhala-berhala modern, ada sesuatu yang kita dewakan dalam hidup kita. Mari kita buang dan tanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kuduskan diri kita supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang ada dalam hati dan pikiran kita, yang kita sembah dan muliakan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menguduskan diri kami, mentahirkan kehidupan kami, supaya sungguh hanya Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Hanya Tuhan saja yang kami sembah dan muliakan, yang kami imani dan kami percaya. Hanya Tuhan saja pribadi kepada siapa kami mengabdikan diri. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan hal-hal di luar Tuhan. Ada berhala-berhala dalam hidup kami. Ada hal-hal yang tidak kami sadari yang kami utamakan, yang kami sembah, kami percayai dan andalkan di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, menguduskan diri kami hanya bagi Tuhan, dan hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan. Layakkanlah hidup kami dan berkenanlah atas kami ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, agar tangan Tuhan melawat setiap kami, kuasa-Mu dicurahkan bagi kami, dan kami semua alami mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.